Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Ya, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semuanya harap mengaktifkan kameranya ya. Dan oke, sudah. Semuanya kameranya harap dinyalakan semua. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari materi yaitu perkembangan Islam di Asia Tenggara. Sebenarnya materi sejarah ini lumayan banyak, tapi karena keterbatasan waktu, Bapak hanya akan menjelaskan mengenai teori Islam yang masuk ke Asia Tenggara dan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu teori Islam masuk ke Asia Tenggara. Ada tiga teori di sini, yaitu teori Arab, teori Cina, dan teori India. Yang pertama adalah teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui Arab. Teori ini dikemukakan oleh Crawford. Menurutnya, Islam datang dari Arab melalui pedagang. Buktinya, ada catatan Cina mengatakan orang-orang Arab dan Persia telah mempunyai pusat perniagaan di Canton sejak tahun 300 Masehi. Pedagang Arab yang ke Cina singgah di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka, karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan. Kemudian pedagang Arab ini ada yang tinggal beberapa bulan di wilayah yang mereka singgahi. Ada yang membuat perkampungan di sana. Ketika dia menetap di situ, dia membina penduduk lokal atau penduduk pribumi tersebut, dan ada juga yang menyebarkan Islam, dan ada juga beberapa yang menikahi wanita setempat untuk dijadikan istrinya. Nah, dengan menikahi penduduk lokal tersebut, maka otomatis istrinya tersebut akan masuk Islam, dan itu menambah umat Islam. Selanjutnya sebagian besar pedagang menggunakan jalur laut. Pada saat itu penyebaran Islam itu kebanyakan menggunakan jalur laut, karena dirasa itu dapat menjangkau wilayah lain dalam jangkauan yang lebih luas daripada darat. Orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Pada masa pemerintahan Taizong, Kaisar kedua dinasti Tang, telah datang 4 orang Muslim dari Jazirah Arab. Yang pertama bertempat di Canton atau sekarang bernama Guangzhou. Yang kedua menetap di kota Zhou. Yang ketiga dan keempat bermukim di kota Guangzhou. Orang Muslim pertama ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah seorang mubaligh dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam di Cina, ia bukan saja mendirikan masjid di Canton yang disebut juga Masjid Huazinji atau Masjid Kenangan atas Nabi,
Karena itu sampai sekarang kaum muslim Cina membanggakan sejarah perkembangan Islam di negeri mereka yang dibawa langsung oleh sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sendiri sejak abad ke-7 dan sesudahnya. Adapun beberapa teori yang memperkuat teori ini ada 3. Yang pertama yaitu adanya perkampungan Arab di Sumatera Barat pada tahun 625 Masehi menurut literatur kuno Tiongkok. Yang kedua, persamaan penulisan dan kesastraan Asia Tenggara dan Arab. Yang ketiga, karya-karya yang menceritakan pengislaman raja tempatan oleh syekh dari tanah Arab. Contohnya hikayat Raja-Raja Samudra Pasai mengatakan Raja Malik diislamkan oleh ahli sufi dari Arab yaitu Syekh Ismail. Selanjutnya yaitu teori datangnya Islam yang masuk di Asia Tenggara melalui Cina. Pendapat atau teori ini ditemukan oleh I.G. Eridia dan S.P. Fatimi. Menurut Eridia, Kanton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk Islam. Pedagang Cina Islam ini kemudian berdagang di Asia Tenggara di samping menyebarkan Islam. Di samping menyebarkan Islam, selanjutnya ini kemudian berdagang di Tenggara. Selain berdagang, dia juga menyebarkan agama Islam. Sedangkan menurut Fatimi, pedagang Cina Kanton pernah berpindah-pindah atau beramai-ramai ke Asia Tenggara untuk menyebarkan agama Islam dan berdagang. Jadi pada saat itu memiliki 2 tujuan, yaitu berdagang dan menyebarkan ajaran agama Islam. Adapun bukti yang memperkuat teori ini ada 2. Yang pertama yaitu pada batu bersurat Terengganu. Batu nisannya mempunyai ayat Al-Quran di Pekan Pahang. Yang kedua, pada batu wujud persamaan antara seni bangunan Cina dan seni bangunan masjid di Kelantan, Malaka dan Jawa, yaitu seperti bumbung pagoda, ciri khas atap genteng dari Cina. Selanjutnya yang ketiga adalah teori yang mengukuhkan bahwa Islam di Asia Tenggara berasal dari India atau Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snook Hugrons. Menurutnya Islam datang dari India atau Gujarat dan pantai Coromandel di Semenanjung India. Hubungan dagang Asia Tenggara dengan India telah terwujud sejak lama. Hal ini memberikan peluang bagi pedagang Islam India untuk menyebarkan Islam. Adapun beberapa bukti yang memperkuat teori ini ada 2. Yang pertama yaitu batu marmer pada nisan yang mempunyai ciri khas buatan India. Contohnya seperti batu nisan milik Raja Malik Pasai di Samudra Pasai. Yang kedua, unsur budaya India amat banyak kita jumpai di negara-negara Asia Tenggara. Dalam kurun waktu abad ke-11 hingga abad ke-14 atau sekitar 300 tahun adalah fase awal dari perkembangan Islam di Kepulauan Asia Tenggara. Pedagang-pedagang dari Arab yang Muslim dan India adalah agen-agen perubahan yang membawa Islam di kawasan itu. Tersebarnya Islam tidak terlepas dari pengaruh kerajaan yang berada di Nusantara yang dipimpin oleh raja-raja yang memeluk agama Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh Perlak. Adalah sebuah bandar niaga penting di pesisir timur Sumatera Utara pada abad ke-13. Marco Polo mengunjungi pelabuhan itu pada tahun 1992 dan melaporkannya telah menjadi sebuah negara Islam. Marco Polo menulis tentang Perlak yang isi tulisan tersebut adalah, kerajaan ini Anda harus tahu sering dikunjungi saudagar-saudagar Saracen secara teratur yang kemudian membaiat penduduk pribumi pada hukum Muhammad SAW.
Selanjutnya yaitu cara-cara datang dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Menurut UK Chandra Sasmita, saluran-saluran Islami yang berkembang ada beberapa pada waktu itu. Yang pertama yaitu saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke abad 16 membuat pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negara-negara bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Mereka berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan mubaligh dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak, dan karenanya anak-anak muslim itu menjadi orang-orang Jawa yang kaya. Di beberapa tempat penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati Majapahit yang ditempatkan pesisir utara Jawa banyak yang masuk Islam, bukan karena hanya faktor politik dalam negeri yang sedang goyah, tetapi karena faktor hubungan ekonomi dengan pedagang-pedagang muslim. Perkembangan selanjutnya mereka kemudian mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat-tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu melalui saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada status sosial pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik kepada para pedagang untuk menjadi istri-istri saudagar. Sebelum dikawini mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas, akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan muslim. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan, dikarenakan dengan menikahi para bangsawan atau saudagar itu dia lebih memiliki kekuatan atau andil yang lebih untuk menyebarkan agama Islam dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya saluran pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama di pesantren atau pondok itu adalah calon atau cikal bakal pendakwah Islam generasi selanjutnya. Selanjutnya saluran kesenian. Saluran ini paling terkenal adalah pertunjukan wayang yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Selanjutnya saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat kuat membantu tersebarnya Islam di daerah itu. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di kerajaan-kerajaan lainnya, politik itu memiliki peran penting. Apabila seorang raja itu beragama Islam, maka mayoritas penduduknya atau masyarakatnya akan mengikuti agama sang raja tersebut. Untuk lebih memperjelas bagaimana proses masuknya Islam di Asia Tenggara, di sini ada 3 teori yang diharapkan dapat membantu memperjelas dari teori-teori tersebut. Yang pertama yaitu menekankan peran kaum pedagang yang telah melembagakan diri mereka di beberapa wilayah pesisir Indonesia dan wilayah di Asia Tenggara yang lain, yang kemudian melakukan asimilasi dengan jalan menikah dengan beberapa keluarga penguasa lokal yang telah menyumbangkan peran diplomatik dan pengalaman internasional terhadap perusahaan perdagangan para penguasa pesisir.
Kelompok pertama yang masuk Islam adalah dari penguasa lokal dan berusaha menarik simpati lalu lintas muslim yang menjadi persekutuan dalam bersaing menghadapi pedagang-pedagang non-Islam. Selanjutnya menekankan kaum misionari dari Gujarat, Bengal, dan Arabia. Kedatangan para sufi bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sekaligus sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana para penguasa perkampungan kaum pedagang dan memasuki perkampungan di wilayah pedalaman. Mereka mampu mengkomunikasikan visi agama mereka dalam bentuknya yang sesuai dengan keyakinan yang telah berkembang di wilayah tersebut. Selanjutnya, lebih menekankan makna Islam bagi masyarakat umum pada kalangan elit pemerintahan. Islam telah menyumbang sebuah landasan ideologi bagi kebijakan individual, bagi solidaritas kaum tani dan komunitas pedagang, dan bagi integrasi kelompok parosial yang lebih kecil menjadi masyarakat yang lebih besar. Agaknya ketiga teori tersebut bisa jadi semuanya berlaku sekalipun dalam kondisi yang berbeda di daerah satu dan daerah yang lainnya. Ya, demikianlah penjelasan mengenai perkembangan Islam di Asia Tenggara. Saya kira cukup sekian pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.